Pemirsa, Menteri Dalam Negeri menyatakan semua infrastruktur yang rusak sudah disiapkan perbaikan atau pembangunan kembali termasuk rumah hunian warga. Untuk sarana pendidikan, sekolah, ini nanti Menteri Dikdasmen, Profesor Abdul Mufti. Kalau rumah ibadah ada yang rusak, nanti ada Menteri Agama yang akan turun. Tapi timnya sudah bergerak. Ya. Nanti kita akan rapat besar di Jakarta. Sekarang ini kita bergerak untuk yang F. Ini ada tahapan, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Kita nggak bisa selesaikan ini dalam waktu singkat, seminggu misalnya. Kalau melihat dari dampak kerusakan itu. Rumah yang rusak, bangunan rusak, ya, rumah sakit rusak. Ini perlu waktu. Jadi termasuk tadi ada rumah ibadah, ada mungkin kantor yang rusak, ya rumah perorangan juga. Nah nanti Pak Bupati dibantu oleh para kepala desa, ya, tolong didatakan kerusakan rumah terutama di tiap desa. Rumah siapa namanya, setelah itu rumahnya rusak ringan, rusak sedang atau berat. Sebetulnya ada kriterianya Pak. Kriteria kalau kita di Google juga ada kriteria rumah ringan, sedang, berat dari BNPB, ya, terhadap gempa. Beda dengan kasus di Aceh, bukan gempa tapi hujan lebat 5 hari berturut-turut, lumpur semua. Kita hitung lumpurnya. Kalau ringan itu 20 cm lumpurnya, sedang 20 sampai sekian senti, 40. Kalau berat tuh 60 ke atas. Dan kenapa tidak ada bantuan pemerintah? Untuk yang rusak ringan itu berapa Pak? 15 juta. Itu. Rusak sedang itu akan dibantu 30 juta. Rusak berat itu akan dibantu 60 juta. Kalau rusak berat nggak bisa dipakai lagi, dibangunkan oleh pemerintah, BNPB yang bangunkan, indeksnya 70 juta. Di sini rata-rata tanahnya tidak terbawa, ya, seperti dalam kasus di Sumatera itu yang di pinggir tebing habis, rumahnya masuk ke jurang, nggak bisa dibangun lagi di situ. Pemerintah harus carikan tanah untuk bangun. Atau di pinggir sungai, sungainya habis, pinggir-pinggirnya semua terbawa arus satu kampung. Ada yang begitu. Kita nggak mungkin bangun sudah jadi sungai dia. Kita harus carikan tempat. Nah kalau saya lihat untuk Nagekio maupun di Flores seluruhan, ya, di Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai yang saya lewati, rata-rata itu rumahnya retak atau rumahnya hancur, ya, tapi tanahnya masih ada di situ. Jadi bisa dibangunkan di situ. Ini akan lebih cepat ini. Lebih cepat. Tinggal kecepatan itu tergantung data yang dipakai. Dan data ini tadi kecepatan itu mulai dari kepala desa, rumahnya siapa yang rusak, rumahnya rusak ringan, sedang, berat. Karena ada biayanya beda. Kalau ringan, sedang, dikasih uang, bangun sendiri, rapikan silakan. Kalau seandainya rusak berat, ya, diberikan 60 juta atau 70 juta, 2 tahapan itu biasanya. Karena apa? 2 kali, nanti uangnya dipakai beli motor. Ada yang kejadian tuh, rumahnya nggak jadi, setelah itu beli motor, nggak punya duit untuk rumahnya, datang lagi minta. Maka dikali 2 tahapan. Kalau mau bangun sendiri boleh, mau dibangunkan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, juga boleh. Dan umumnya kalau saya lihat di sini, di tempat yang itu juga.
Kecuali kalau dia di pinggir jurang, mau pindahkan ya mungkin pemerintah harus cari tanahnya, BNPB bangun rumahnya. Ya. Saya tahu juga nanti ada datang juga banyak dari donatur-donatur yang juga mau berpartisipasi membantu. Ya. Ada. Saya dapat informasi dari Menteri Perumahan Pak Maros Sirait. Dia lagi menggalang para donatur untuk membangun. Itu akan bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi itu. Karena menggunakan uang sendiri. Kalau uang negara kan ada prosesnya. Nah, itu kecepatan bangun sangat tergantung dari kecepatan Pemda untuk mendata. Jadi nanti Pak Sekda tolong seluruh yang kepala desa, camat bergerak mendata ringan, sedang, berat, putuin, dan setelah itu direkap semua kepada pemerintah kabupaten. Setelah itu pemerintah kabupaten nanti koordinasi dengan kejaksaan dan polisi terutama, ya, penegak hukum, minta tanda tangan juga mereka. Ya, usulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah warga yang terdampak di Nagikeo. Per desa, per kecamatan, per desa di breakdown. Ringan, sedang, berat. Jangan jumlah aja, jangan. Nanti kalau cuma jumlah aja lambat nanti. Ringan, sedang, berat. Setelah itu ya per nama. Setelah itu tanda tangan tadi. Bupati, tanda tangan Kajari, tanda tangan Kapolres. Kalau Dandi mau ikut juga tanda tangan bagus. Setelah itu diserahkan nanti kepala BNPB nanti, yang akan, timnya sudah ada di sini di Nagikeo, tim BNPB. Nah, setelah itu badan bencana ya. Setelah itu nanti akan turun badan pusat statistik di kabupaten juga ada. Oh, malah ibu. Ya ibu ini saya bantu kita Bu. Cepat sekali kerja di Aceh kemarin Bu. Ya. Nah dari BPS akan cek. Oh ya benar nih. Karena apa? Karena kami pernah lihat ada di satu tempat, kami nggak mau sebutkan lah. Itu 11 satu orang 11 kali dimasukkan. 11 kali dimasukkan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Itu ditemukan oleh BPS tuh. Nah, jadi nanti Ibu verifikasi. Begitu dapat, cepat juga pasukan Ibu verifikasi, validasi. Ya, benar. Betul Bapak ini si A, si B, si C, rumahnya ringan, sedang, berat, benar. Oh, ini enggak, ini enggak ringan, ini sedang. Oh, ini enggak berat, ini sedang. Nah, itu begitu Ibu selesai, sudah langsung akan dieksekusi, artinya dibantu oleh dibayarkan oleh BNPB. Anggaran BNPB. Tapi di balik itu ada juga mungkin yang punya usaha. Mungkin warungnya rusak ya. Dia punya warung rusak. Itu bisa dibantu juga. Nelayan mungkin ada yang perahunya rusak. Itu bisa dibantu dari Kementerian Sosial. Itu ada namanya dana bantuan stimulasi ekonomi 5 juta. Bisa diusulkan juga Menteri Sosial. Tadi sawah katanya ada rusak. Nah ini tolong didata Pak. Setelah itu Bapak nanti buat usulan juga sama kepada BNPB ya, yang orang timnya ada di sini. Udah di Nagikeo, udah setiap 7 kabupaten ini kepala BNPB sudah taruh orang. Dia koordinasi sama BPD. Anak buah Bapak. BPD tandem sama BNPB. Nah, untuk kerusakan lahan pertanian juga disampaikan supaya Menteri Pertanian bisa turun timnya untuk membantu. Ya, itu saya lihat nggak terlalu luas tuh. Berapa hektar tadi?
tanah pertanian. 89,40. Ya nggak terlalu luas, 89 hektar. Ya, itu saya kira lebih mudah untuk ditangani oleh tim dari Kementerian Pertanian. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting jangan kaget kalau nanti ada gempa susulan yang diperkirakan 2 minggu sampai maksimal 1 bulan. Diperkirakan ya, tapi ini kan urusan Tuhan nih banyak nih. Dan itu memang terjadi karena untuk menuju stabil, supaya permanen, duduknya permanen dia, lempengannya, piringnya ini. Dan yang peristiwa kemarin bukan peristiwa tsunami yang patah begini, turun, ya, tapi ini ada pergeseran lempeng yang membuat fenomenanya bukan tsunami, tapi piring seperti air ini, piring yang air di laut menjadi naik turun naik, kan dia bukan sekali kan, naik begini naik begitu. Di Labuan Bajo juga sama, lebih dari 5-6 kali surut naik lagi, surut naik lagi, surut naik lagi. Kalau kasusnya di Aceh, Batak, sekali set tsunami itu selesai kembali, nggak lagi datang surutnya lagi, nggak datang lagi pasangnya, gitu kira-kira. Kemudian ya di pemerintah akan berusaha, listrik sudah, tadi udah BBM yang perlu, dan kemudian dukungan sembako, makanan yang utama. Dan setelah itu saya minta tolong pemerintah kabupaten pendataan yang penting, rumah-rumah yang rusak ringan sedang berat. Kita bersyukur jalan sudah terbuka ya, lebih ringan lagi. Jadi tadi pendataan itu penting sekali, karena masyarakat pasti sangat berharap gitu, makin cepat diperbaiki makin baik ya kan, ya. Nah jadi, tapi perbaikannya pun kita nanti lebih baik tunggu ketika gempanya menurut dari BMKG bahwa sudah pada posisi stabil yang tidak ada lagi gempa. Jangan sampai kita baru bangun, perbaiki, rusak lagi. Itu. Nah, kalau bisa tolong pendataannya ya cepatlah 1 minggu mungkin. Kemudian diverifikasi sama Ibu 1 minggu ya. Sehingga pemerintah BNPB segera bisa menyiapkan anggarannya untuk 15 yang ringan, 30 yang sedang. Kalau yang rusak berat mau dibangunkan, mau bangun sendiri boleh. Diberi anggaran nanti 70 juta, 2 tahap. Wah 70 juta kurang bagus, tempat saya, rumah saya cukup besar. Oke, itu 70 juta itu adalah bantuan pemerintah. Kalau nanti mau ada lagi, mau sumbangan dari manapun, keluarga, kenalan, menjadi lebih baik lagi dengan harga 100 juta misalnya, silakan dibantu dari 30 juta dari gotong royong, bisa ya. Sambil pemerintah juga, Menteri Perumahan Pak Ara Sirait lagi membangun menggalang donasi untuk bangun perumahan. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.